Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat belajar. Yuk belajar lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai materi strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS di MISD. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Zulfa Aska Indah Maula dengan NIM 1262052111080 dari kelas PGMI 5E dengan mata kuliah pembelajaran IPS MISD yang diampu oleh Ibu Maftuka MPDI. Untuk poin-poin yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama, mengenai pengertian dan macam-macam strategi pembelajaran IPS MISD. Yang kedua, pengertian dan macam-macam metode pembelajaran IPS MISD. Dan yang ketiga, pengertian dan macam-macam teknik pembelajaran IPS MISD. Nah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, mengenai apa sih strategi pembelajaran itu? Ayo, siapa yang tahu? Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran ialah suatu kegiatan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, macam-macam strategi pembelajaran IPS. Ada banyak sekali di antaranya. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositoris merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi secara optimal. Dalam strategi ini, materi pembelajaran disampaikan oleh guru. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Strategi pembelajaran ini menekankan pada penggunaan masalah aktual sebagai satu pembelajaran yang menantang dan menarik. Lanjut nomor 3, strategi pembelajaran konstekstual merupakan suatu proses yang holistik dan bertujuan memotivasi peserta didik untuk memahami makna materi pembelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari ataupun konteks kejadian yang dekat dengan mereka, seperti konteks pribadi, sosial, dan kultural, dan sebagainya. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran ini menekankan pada proses mencari dan menemukan. Strategi pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang kelima yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Merupakan strategi pembelajaran yang bertumpu pada proses peningkatan kemampuan berpikir peserta didik melalui telaah fakta-fakta dan menghubungkan antara pengalaman yang dimiliki peserta didik dan dikaitkan dengan kehidupan nyata. Yang keenam yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Strategi ini merupakan salah satu pembelajaran di mana aktivitas kegiatan pembelajaran dilakukan oleh guru dengan menciptakan kondisi belajar yang memungkinkan terjadinya proses belajar sesama peserta didik. Baik, lanjut ke poin selanjutnya yaitu mengenai apa itu metode pembelajaran. Siapa yang tahu? Jadi, metode pembelajaran adalah suatu ilmu yang membicarakan bagaimana cara atau teknik menyajikan bahan pelajaran terhadap siswa agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lanjut, mengenai macam-macam metode pembelajaran. Metode pembelajaran juga memiliki banyak sekali macam-macam. Di antaranya, yang pertama ada metode ceramah. Dalam metode ini menekankan penyampaian informasi secara verbal dan cenderung searah dari guru ke siswa. Yang kedua ada metode diskusi. Merupakan cara yang digunakan untuk pembelajaran
yang terfokus pada pembahasan dan pemecahan suatu masalah atau topik dengan cara bertukar pikiran, pendapat, gagasan yang dilakukan sekumpulan orang atau beberapa orang untuk memperoleh suatu jawaban atau kesimpulan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada metode demonstrasi, merupakan cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu yang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruannya. Yang keempat ada metode eksperimen. Metode ini menekankan cara penyajian pembelajaran dengan cara menugaskan siswa untuk melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri tentang sesuatu yang dipelajari. Yang kelima, ada metode simulasi. Adalah suatu metode yang cara penyajian pengalaman belajarnya dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, ataupun keterampilan tertentu. Yang keenam, ada metode tanya jawab. Metode ini merupakan cara penyajian pembelajaran dalam bentuk pertanyaan yang dikemukakan oleh guru dan harus dijawab oleh siswa. Dan yang ketujuh, ada metode problem solving, merupakan cara penyajian bahan pembelajaran dengan menyajikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis, dibandingkan, dan disimpulkan. Baik, memasuki poin yang selanjutnya yaitu mengenai teknik pembelajaran. Nah, apa sih teknik pembelajaran itu? Teknik pembelajaran merupakan cara guru dalam menyampaikan bahan ajar yang telah disusun dalam metode berdasarkan pendekatan yang dianut. Teknik pembelajaran mengacu pada ragam kas penerapan suatu metode sesuai dengan latar penerapan tertentu, seperti kemampuan dan kebiasaan guru, ketersediaan peralatan, kesiapan siswa, dan lain-lain. Selanjutnya, macam-macam teknik pembelajaran. Macam-macam teknik pembelajaran diantaranya ada 1. Teknik pembelajaran untuk mengaktifkan kelompok. Ini tujuannya adalah agar proses pembelajaran lebih efektif dan peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang kedua ada teknik mendapat umpan balik. Yang ketiga ada teknik pembinaan keakraban. Dan yang keempat ada curah pendapat. Curah pendapat ini bertujuan untuk menghimpun gagasan dan pendapat dalam rangka menentukan dan memilih berbagai pernyataan sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan kebutuhan belajar, sumber-sumber, hambatan, dan lain-lain. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi mengenai strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS tadi adalah strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS merupakan suatu unsur yang saling terikat atau berhubungan dan sangat penting dalam pembelajaran guna terwujudnya tujuan pembelajaran yang maksimal. Jadi ketiganya harus ada dalam suatu pembelajaran. Baik, itulah tadi penyampaian materi mengenai strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS MISD. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat diterima dengan mudah dan dapat menjadi ilmu baru untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.